Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor UPBU Jalaluddin Gorontalo, Bapak Joko Harjani. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustadz Muhammad Irwan Suryanto, yang nantinya akan menyampaikan tausiah hikmah maulid dan memandu sholawat dan zikir pada malam hari ini. Selanjutnya, yang kami hormati kepada seluruh pejabat struktural, para pejabat tamu undangan, beserta para hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado. Selamat datang Bapak. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Zikir Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam tema dengan spirit Nabi dan Zikir Akbar, kita jalin silaturahim dan tingkatkan pelayanan operasional penerbangan di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul dalam menghadiri acara Zikir Akbar dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selaku pembawa acara pada malam hari ini, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala Kantor UPBU Jalaluddin Gorontalo. Selanjutnya, hikmah maulid dan rangkaian zikir dan sholawat yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Karim Muhammad Irwan Suryanto SAG. Dilanjutkan dengan doa penutup dan penutup ramah tamah. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor UPBU Jalaluddin Gorontalo, Bapak Joko Harjani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Irwan Suryanto dari Makassar, terima kasih sudah hadir Pak Ustadz. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado, Pak Hapandi Gusli, dan rombongan ada 15 orang kalau nggak salah. Terima kasih Pak Hapandi dan rombongan dari Manado sudah hadir memenuhi undangan kami. Yang kami hormati Kepala Bandara Gorontalo periode 2019-2022, Bapak Ben Adi Surya. Terima kasih Pak Ben dari Jakarta sudah hadir beliau. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Gorontalo yang mewakili. Yang kami hormati
para kepala bandara kawasan di Sulawesi, Kepala Bandara Namrole yang telah hadir, terima kasih. Kemudian Kepala Bandara Seko Luwu Utara, terima kasih Pak, udah hadir. Yang kami hormati Kepala Bandara Halulio Kendari, dalam hal ini yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bandara Pogogul Buol yang telah hadir, terima kasih Pak, dari Buol jauh-jauh sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Bandara Rampi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bandara Luwuk atau yang mewakili dari Luwuk Banggai. Yang kami hormati Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dari Gorontalo, Pak Hasan. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Tibawa. Yang kami hormati Komandan Koramil Tibawa. Terima kasih. Yang kami hormati Kapolsek Kawasan Bandara. Serta Bapak Ibu para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam minggu ini kita bisa hadir bersama di area Bandara Jalaluddin dalam rangka memperingati Maulid Nabi dengan kegiatan Zikir Akbar. Alhamdulillah bersama kita telah hadir Al-Ustadz Irwan Pak Suryanto SAG, beliau jauh-jauh dari Makassar untuk memimpin Zikir Akbar dan tentunya memberikan tausiah pada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita yang khususnya hadir pada malam hari ini, kepada keluarga kita, dan semoga kepada umat akhir zaman yang taat kepada ajaran yang dibawanya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, bahwa dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita bisa mengadakan Zikir Akbar. Perlu kami sampaikan bahwa Zikir Akbar ini adalah ide dari gagasan Pak Kabandara yang sebelumnya, Pak Ben. Terima kasih Pak Ben yang telah hadir dari Jakarta. Beliau pesan kepada kami, khususnya kepada saya, Pak Joko, tolong nanti dalam rangka Maulid Nabi kami ada rencana Zikir Akbar. Dan alhamdulillah Pak Ben, amanahnya sudah kami laksanakan. Ya, terima kasih buat Pak Ben. Dan tentunya alhamdulillah pada malam hari ini kalau kami lihat ada sekitar 500 orang, ada mungkin yang hadir ya. Alhamdulillah. Ini adalah acara pertama kali kita laksanakan di Bandara Jalaluddin dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi agenda tahunan. Ya, menjadi agenda tahunan kita untuk setahun sekali minimal kita bisa mengadakan Zikir Akbar ya di Bandara Jalaluddin. Tentunya kalau kita lihat tema yaitu dengan spirit Maulid Nabi besar Muhammad dan Zikir Akbar, kita jalin silaturahmi dan tingkatkan pelayanan operasional penerbangan di Bandara Jalaluddin. Jadi dengan adanya tausiah ini atau dengan adanya pengajian ini dan Zikir Akbar ini, kita bisa meningkatkan silaturahmi kita antara pegawai UPBU, antara pegawai UPBU di kawasan yang ada di area Sulawesi dan sekitarnya,
antara bandara dan stakeholder, ya kan? Ada airline, ada teman-teman ground handling, ada KKP, dan semuanya stakeholder yang ada di bandara, kita bisa saling mengenal. Ya, kita bisa sama-sama saling menjalankan tugas kita masing-masing. Dan dengan peringatan Maulid pada malam hari ini, semoga apa yang bisa kita cita-citakan bisa menjadi terlaksana. Ya. Bapak Ibu semuanya, saya tidak panjang lebar. Tentunya acara ini terselenggara tidak hanya satu orang, tetapi banyak orang. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pak Irfan dan Pak Segap yang telah mengomandoi acara ini sehingga bisa berjalan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai dengan selesai. Dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada semua tim di bawah komando Pak Irfan sehingga persiapan dari awal sampai dengan akhir hingga terlaksananya pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya kami atas nama pimpinan dan staf di Bandara Jalaluddin memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi pada kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan pada ibu semuanya. Akhirul kalam, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Joko Harjani yang telah menyampaikan kata sambutan pada malam hari ini. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya kita sampai pada acara inti, yakni tausiah hikmah maulid dan rangkaian zikir dan sholawat pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Karim Muhammad Irwan Suryanto SAG. Kepada Ustaz Irwan yang kami muliakan dan kami hormati, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم على سيدنا على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عما بعد، الحضرة المحترمين، العلم العلماء، para habaib al-asatis, ma'tanallahu bituli hayatina wa barakati ulumi, Bapak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pejabat struktural baik di pemerintahan, TNI, Polri, dan juga pejabat struktural perhubungan yang sempat hadir pada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para undangan kaum muslimin dan muslimat yang seluruhnya
dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wal ihtiramul khususiyah, penghormatan saya secara khusus kepada sahibul hajah, pelaksana kegiatan, dalam hal ini Bapak Kepala Kantor Bandara Jalaluddin Gorontalo beserta pejabat struktural, staf, panitia pelaksana yang telah memfasilitasi kita pada kesempatan malam ini untuk berada pada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini wajib kita berbahagia, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah Bapak dan Ibu sekalian berbahagia pada malam ini? Ya. Kenapa kita wajib bergembira pada malam ini? Kenapa pada malam ini kita wajib untuk bahagia? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbahagia. Kalau perintah berarti apa yang kita lakukan malam ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabisalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Karunia Allah dialah hidayah, dialah iman, dialah dinul Islam yang Allah anugerahkan kepada kita pada malam ini. Wa birahmatihi, oleh para ahli tafsir memaknai ayat ini bahwa rahmat Allah adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah adalah diutusnya Rasulullah, afdalul khalq, ahsanul khulq, untuk berada di muka bumi ini, liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu Allah perintahkan, fabisalika falyafrahu, dengan karunia Allah ini, dengan rahmat Allah ini, bergembiralah kalian. Maka kita malam ini bergembira, berbahagia kita malam ini. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan kita dengan karunia Allah ini, dengan rahmat Allah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah dengan kelahiran Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bergembira, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan, lebih baik daripada jabatan yang kita miliki, jauh lebih baik daripada status yang kita emban saat ini. Kegembiraan kita malam ini datang di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada segala apa yang ada di muka bumi ini. Bahkan panitia berbanggalah, bahkan pengeluaran untuk kegiatan ini dengan kegembiraan kita yang kita rasakan malam ini jauh lebih baik kegembiraan kita pada malam ini daripada apa yang kita telah keluarkan. Fabisalika falyafrahu, maka tidak salah pada malam ini saya menyatakan bahwa kegiatan ini adalah malam gembira. Kenapa kita gembira? Bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa kita lihat di dalam surah As-Saff ayat 6.
Nabi Isa alaihissalam, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, aku adalah rasul yang diutus oleh Allah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu Taurat, dengan gembira, mubashiran, basyara yubashiru. Nabi Isa mengungkapkan dengan perasaan gembira, sayati min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku seorang rasul. Kalau Nabi Isa saja begitu gembira menanti Rasulullah yang belum datang saat itu, kenapa kita umat Muhammad enggan dan malas untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada yang tidak bergembira atau bahkan ada yang tidak senang dengan kegiatan kita malam ini, tidak apa-apa. Tidak perlu dibentur-benturkan. Mereka memiliki dalil di atas ilmunya, dan kita pun juga punya dalil atas keilmuan kita. Kalau kita melihat dalam surah Maryam ayat 15, Allah berfirman, wa salamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Yahya atas kelahirannya, atas hari wafatnya, dan atas hari dibangkitkannya kembali. Di surah yang sama ayat 33, Nabi Isa berkata, wassalamun alayya, keselamatan yang Allah berikan kepadaku, yauma wulidtu, hari kelahiranku, wa yauma amutu, dan hari kematianku, wa yauma ab'atsu hayyan, dan hari di mana aku dibangkitkan kembali. Jika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengekspresikan keselamatannya, ucapan selamat kepada Nabi Yahya, bagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengatakan salamun alaika ya Rasulullah, salamu alaika ya Nabi Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah zikir dan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah malam ini kita semua bergembira. Dengan cara apa? Kita mengutarakan kegembiraan kita dengan bersama-sama taqarrub ilallah. Bersama-sama kita berzikir, bersama-sama kita bersalawat, yang menggabungkan dua kekuatan. Kekuatan zikrullah atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kekuatan salawat sebagai ekspresi kerinduan kita, sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin gembira sudah bisa sholat, kita gembira sudah bisa mengaji dan berzikir, kita mungkin sudah gembira melakukan amalan-amalan ibadah. Apakah kita tidak gembira karena Rasul yang menerapkan syariat itu kepada umat manusia sampai kepada kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah zikir yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kegiatan maulid ini atau disebut dengan zikrul maulid tentunya diadakan agar kita semakin dekat kepada Allah dengan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalamnya akan dikisahkan Samairur Rasul, tentang hikayat-hikayat Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh,
yang perlu kita tauladani sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, kalau kita ingin mengikuti atau mencontohi seseorang, maka kita pasti akan mengenal terlebih dahulu orang yang kita akan contohi itu. Jika kita cinta kepada Allah, maka di dalam Al-Quran, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti langkah-langkah Rasulullah, maka cintanya itu dusta, cintanya itu hoaks. Karena Allah berfirman, barang siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita mengenal Rasulullah, maka semakin cinta ini terpatri dalam dada kita. Karena semakin kita mengenal keistimewaan Rasulullah, maka tentu pasti kita akan semakin cinta kepada Rasulullah. Kalau pemuda misalnya, mungkin banyak yang masih jomblo di sini. Kalau dia mencintai seorang wanita, dia sudah fix, sudah ingin melamarnya, lalu kemudian datang informasi kepadanya, apa betul kau melamar perempuan itu, wanita itu? Iya. Kau tahu wanita itu hafizah, wanita itu hafal Quran. Kau tahu wanita itu dia sangat taat kepada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah keluar malam tanpa urusan. Dia wanita yang baik. Maka si pemuda ini kira-kira makin cinta atau mundur? Ibu-ibu sekalian, makin cinta atau makin mundur? Karena ada informasi. Kita sudah cinta kepada Rasulullah, kita sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengenal kisah-kisah akhlak Rasulullah, maka semakin cinta yang tumbuh dalam dada kita. Maka kapan lagi kita tidak mau belajar hikayat sirah nabawi, sirah nubuah? Dan termasuk pada kegiatan malam ini adalah yang dirintis oleh Bapak Kepala Bandara Gorontalo kita, memfasilitasi kita untuk semakin kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini baru pertama kali sudah 500 orang. Tahun depan insya Allah 10.000. Ini 10 kali lipat, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Lalu kemudian salawat yang kita ucapkan ini, salam yang kita ucapkan, tentunya punya makna dan hakikat. Kira-kira kalau saya bertanya, yang bersalawat ini manusia itu bisa bersalawat atau tidak? Bisa. Ini mungkin hal yang baru bagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang bisa bersalawat. Coba kalau saya tanya, Ibu yang di depan, kalau bersalawat bagaimana? Allahumma sholli. Atau di teks lain, Rabbi sholli alaihi. Rabbi sholli alaihi. Allahumma, ya Allah sampaikanlah salawatku.
Yang kita bisa hanya berdoa. Yang kita bisa hanya berdoa. Karena teks salawat itu adalah Allahumma sholli, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat ini hikmahnya diantaranya adalah bahwa teks salawat itu adalah konteks tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma si pemberi. Siapa yang diberikan? Muhammad. Setinggi apapun derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hamba yang diberi dan tidak bakalan menjadi Tuhan. Dan ini tragedi di mana umat Nabi Isa dipertuhankan oleh kaumnya. Sehingga konsep Allahumma salli adalah tauhid. Maka sesungguhnya yang bersalawat dialah Allah sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bisa hanyalah berdoa. Tidak pantas kita bersalawat dengan sendirinya. Maka sampaikan kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi salli alaihi. Ya Tuhanku, sampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihimu wa sallimu taslima. Allah sebelum memerintahkan orang-orang yang beriman, kita percaya Allah, kita percaya ada dua malaikat yang selalu berada di sisi kanan dan kiri kita. Kita percaya ada malaikat yang membagi rezeki. Kita percaya ada malaikat yang menurunkan wahyu. Dan semua malaikat setiap jengkal berada di setiap langit yang ada. Kita percaya itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah terpanggil sebagai orang beriman untuk mau berdoa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ayat ini unik. Sebelum Allah memerintahkan salawat kepada orang-orang yang beriman, Allah dulu kasih pengumuman. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah, aku dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah, kepada Nabiullah. Setelah itu baru Allah memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat seperti yang kita paham. Ketika Allah memerintahkan puasa, maka Allah tidak berpuasa seperti yang kita ketahui. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, maka Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Pak Kabandara atau Bapak kita yang TNI atau Polri sebelum menyampaikan atau memerintahkan sesuatu, prajurit, maka prajurit semua mengatakan siap. Kalau Pak Kabandara panggil stafnya, pegawaiku siap, diumumkan dulu. Lalu Pak Kabandara mengatakan, saya saja dengan semua kepala seksi itu tiap pagi pungut sampah, tempatkan sampah itu di tempatnya. Maka kalian semua setiap mendapatkan sampah, simpang pada tempatnya.
Salawat ini Allah mengumumkan dulu bahwa Allah yang menyampaikan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sungguhnya bukan kita yang bersalawat, kita hanya minta kepada Allah, ya Allah, siapa tahu saya salah ya Allah, siapa tahu saya tidak pantas ya Allah, maka sampaikanlah salawatku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mengucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu kita mengucapkan Rabbi Salli wa sallimu taslima. Ya Allah, sampaikanlah salawatnya. Ketika Allah sendiri yang bersalawat kepada Nabi-Nya, maka pahalanya unlimited. Tapi dalam riwayat suatu ketika Rasulullah pada hari itu sangat ceria sekali wajahnya, begitu bahagia, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu hari ini begitu bahagia? Ya Rasulullah, kelihatan wajahmu begitu ceria. Lalu Rasulullah bersabda kepada seluruh sahabat, wahai sahabatku, tadi Jibril itu barusan turun menyampaikan kepadaku, menyampaikan salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu Jibril berkata, pesannya Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu umatmu bersalawat 1 kali, maka Allah akan menjawabnya 10 kali. Pertanyaannya, bagaimana Allah bersalawat kepada kita? Bagaimana Allah membalas salawat itu? Maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah akan memberikan dorongan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan di muka bumi ini. Allah bisa menjadi dorongan kita untuk selalu beristighfar, selalu mau bertobat akan apa yang telah kita lakukan. Allah membalas dengan salawatnya, dan salawat Allah yakinlah unlimited. Ya. Tidak ada batasnya jika Allah sudah bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah, pada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam ini akan terbakar dalam hati kita, akan terbakar dalam kalbu kita rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan semakin mengenal bagaimana akhlak Rasulullah, ya, bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin melihat sosok Rasulullah zahir dan batin, ya, maka cukup dengan syairnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini dulu kafir Quraisy, tapi pujangga. Dia mahir mengubah syair. Lalu oleh Quraisy dipanggil, Hasan, buat syair yang menjelekkan Muhammad. Coba kau buat syair buka aibnya Muhammad. Maka Hasan Sabit mengatakan, oke. Ya. Lalu dikasih DP. Sudah dikasih DP oleh Quraisy, Hasan bin Sabit, untuk buat syair untuk menjelekkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hasan bin Sabit juga kan profesional. Saya bilang, saya tidak bisa buat syair kalau saya belum mengintai dulu, kalau saya belum melihat siapa sosok Muhammad itu.
Maka dia melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhari-hari. Pada waktunya Hasan bin Sabit ini mengembalikan DP itu kepada Quraisy. Kembalikan DP-nya. Ya Hasan, kenapa kau kembalikan DP-nya? Saya tidak menemukan celah sedikit. Saya tidak menemukan aib sedikit pun. Sampai pada akhirnya Hasan bin Sabit ini jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Hasan Sabit mengubah yang biasa kita baca dalam buku-buku maulid. Apa kata Hasan bin Sabit? Ajmalu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah darimu ya Muhammad belum pernah terlihat oleh kedua mata ini. Hasan Sabit tidak mengatakan yang lebih tampan. Hasan Sabit mengatakan yang lebih indah. Mau itu rembulan, mau itu bunga, mau itu air terjun, pemandangan yang indah, tidak ada yang melebihi keindahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajmalu minka lan tara qattu ain. Yang lebih indah darimu tidak pernah terlihat oleh mata ini. Wa ahsanu minka lan talidin nisa'u. Dan yang lebih mulia dari budi pekertimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khalaqtuka mubarra'an min kulli aib. Engkau tercipta, terlahir, engkau diciptakan mubarra'an, terlepas dari semua cacat dan aib. Ka'annaka qad khuliqta bima tasha'u. Seolah-olah engkau Muhammad diciptakan sesuai dengan kemauan. Matanya paling indah Muhammad, alisnya paling indah Muhammad, telinganya, postur tubuhnya paling indah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak dan ibu sekalian mau kembali ke rahim ibunya masing-masing dan diberikan oleh Allah kompensasi untuk memesan, maka kita pasti pesan yang bagus-bagus. Ya Allah, saya mau mata saya seperti ini. Ya Allah, saya mau hidung saya mancung. Kalau tidak mancung ya minimalis lah. Ya. Ada hidungnya itu yang tidak mancung, tidak pesek juga, ya minimalis. Anda kita memesan Hasan bin Sabit mengatakan syair bahwa seolah-olah sosok Rasulullah ini zahirnya itu seolah Nabi sendiri yang memesan. Begitu sempurnanya. Belum batinnya, belum ahdnya, sampai DP itu dikembalikan oleh Hasan bin Sabit. Oleh karenanya belajar sirah Rasulullah sangat penting. Iya. Di tempat-tempat maulid seperti ini diadakan kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita kemudian melaksanakan maulid justru menyelisihi apa yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zikir yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh-oleh buat Bandara Jalaluddin. Maka dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema bahwa Bandara Hasanuddin membenahi diri untuk lebih the best dalam service, lebih the best dalam pelayanan. Maka ada sifat Rasulullah. Yang pertama adalah Rasulullah itu siddiq. Siddiq itu banyak kejujurannya. Ya. Maka dasarilah setiap pekerjaan dimanapun engkau berada, khususnya mereka yang bekerja di tempat ini, landasi kehidupan dan pekerjaanmu dengan jujur. Ya.
Siddiq artinya banyak kejujurannya. Makanya Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kalau jujur satu kali namanya Shadiq, atau sedikit jujurnya Shadiq. Orang yang tidak pernah jujur, maka iblis lebih bagus. Karena iblis itu pernah jujur. Ya. Kapan iblis pernah jujur? Ketika dia ditanya, mana keantum sujud? Apa yang menghalangimu untuk sujud? Iblis berkata, ana khair minhu, saya lebih baik dari Adam. Halaktani minan nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Dan secara logis, ya, orang yang sombong itu memang kadang alasannya tidak rasional. Ya. Kalau mau dipikir, korek api itu harganya paling mahal berapa? 20.000. Atau yang krik mungkin lebih mahal. Mungkin tapi tidak sampai 20.000. Tapi kalau tanah Pak tiap tahun harganya berapa? Naik terus. Berarti tanah lebih baik dari api. Ya. Kita ini dari tanah. Tanah itu sifatnya apa? Bunga apapun yang mahal harganya, yang tumbuh dari tanah, tanah itu tidak pernah mengatakan itu karena saya. Ya. Buah apapun yang manis, buah apapun yang bagus, tanah itu tidak pernah mengatakan gara-gara saya itu, sehingga durian itu mahal. Tanah itu tawadu. Makanya harusnya kita punya sifat tawadu. Maka kembali, jika bandara Jalaluddin ini akan baik, maka mulai dari atas pimpinan sampai bawah harus menerapkan siddiq, jujur. Ya. Iblis juga pernah jujur. Yang kedua kalinya, waktu Abu Hurairah disuruh jaga bait. Kemudian ada kakek-kakek yang baju lusuh mencuri makanan di Baitul Mal. Ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu dilepaskan karena dia memelas kasih, dilepaskan. Kemudian kedua kalinya malamnya datang lagi, ditangkap lagi. Kemudian dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Malam ketiga datang lagi. Sebelum, karena sudah mau ditahan, mau ditangkap sudah 3 kali. Iblis ini yang menjelma menjadi orang tua yang pakaiannya lusuh, mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau ingin terlepas dari gangguan syaitan, maka bacalah ayat kursi. Bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Keesokan harinya Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, bagaimana semalam? Ya. Kau bertemu seseorang yang mengatakan untuk membaca ayat kursi. Kaget Abu Hurairah, ternyata Rasulullah tahu. Ya. Apa kata Rasulullah? Annahu sadiq ka'annahu kazib. Apa yang disampaikannya jujur, meskipun dia adalah orang-orang yang pendusta. Jadi kalau iblis sudah 2 kali jujur, sementara kita ini umatnya Muhammad tidak pernah jujur, maka iblis lebih bagus dari kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tawadu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik, yang sangat tawadu. Rasulullah itu bahkan sering naik himar. Tahu himar? Ya. Keledai. Ya. Sementara pemimpin-pemimpin yang dulu itu tidak mau naik keledai. Pemimpin Roma, Persia, semuanya naik kuda jantan. Sering naik himar.
Ya. Kalau sekarang kayak mobil Karimun lah. Ya. Kalau mobil dulu Pak Kapandara itu Alphard. Ya. Rasulullah tidak pernah malu. Padahal beliau adalah Habibullah. Beliau adalah kekasih Allah dan pemimpin daulah Islamiyah di Madinah. Beliau tidak pernah malu. Bahkan biasa membonceng istrinya Sofia. Sofia itu di belakang naik himar, naik keledai. Bahkan membonceng anak sahabat, tidak Rasulullah. Ya. Tapi umat Muhammad sekarang, kalau sudah dapat jabatan yang tinggi, sudah tidak mau dengan mobil-mobil yang biasa. Ya. Maka kembali kepada Rasulullah. Rasulullah itu tawadhu dan zuhud kepada dunia. Ya. Rasulullah yuhibbuna faqiran wa miskinan. Rasulullah itu suka senang kepada orang miskin dan orang fakir. Ketika ada orang yang miskin atau budak yang memanggilnya, Rasulullah cepat datang, bahkan lebih dulu datang dari sahabat yang lain, karena tidak mau melukai hati orang-orang miskin itu. Ya. Umat Muhammad terkadang pengemis, anak-anak itu belum sampai ke kita sudah diusir. Sana. Kalaupun dikasih, itu uang 2000 sudah lecet. Dikasih tidak mau disentuh lagi tangannya pengemis itu. Masya Allah. Rasulullah senang dengan orang miskin. Rasulullah senang dengan orang fakir. Kenapa kita umat Muhammad jijik melihat orang-orang pengemis? Tapi kalau kembalian dari Indomaret yang penjaganya itu cantik bening-bening, ya, dia terima kembaliannya sentuh lagi. Ya. Kalau wanita miskin dia bilang bukan muhrim, tapi kalau yang bening-bening bukan muhrim. Ya. Rasulullah senang dengan orang miskin dan orang fakir. Maka jadikanlah Rasulullah itu lebih senang dengan orang miskin dan orang fakir daripada orang yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin, jamaah zikir akbar yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir adalah sifat Rasulullah itu. Yang pertama tadi siddiq, yang kedua Rasulullah itu tawadhu, zuhud pada dunia. Sampai pernah satu kali Umar bin Khattab datang kepada Nabi. Kemudian Rasulullah terbangun dan pada postur tubuhnya Rasulullah itu ya kelihatan bekas anyaman kurma, dahan kurma. Ya. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, qad ra'aitu a'immatal farsi wal rum. Ya Rasulullah, saya sudah melihat bagaimana pemimpin Roma dan Persia. Mereka tidur di atas dipan-dipan yang indah dan empuk. Kata Umar bin Khattab, maukah aku belikan engkau sedikit perbadani ya Rasulullah, agar punggungmu yang indah itu tidak lecet oleh pelepah kurma itu. Apa kata Rasulullah? Ya Umar bin Khattab, saya tidak sangka kata-kata itu keluar dari mulutmu. Alam yakfikallahu war rasul. Tidak cukupkah Allah dan Rasulnya bagimu? Ya. Ad-dunya laisa lana, dunia ini bukan milik kita Umar. Walanal akhirah, milik kita adalah akhirat. Maka sebagai umat Muhammad, mari kita senantiasa mempelajari hikayat-hikayat Rasulullah, mengenal Rasulullah lebih dalam lagi. Apalagi di dalam siddiq, di dalam zuhud, di dalam tawadu kepada sesama manusia. Yang terakhir adalah bahwa Rasulullah itu sangatlah amanah. Etos kerjanya luar biasa. Ya. Sehingga jika seluruh bandara Jalaluddin memahami makna amanah itu, maka tentu etos kerja akan semakin meningkat. Rasulullah kalau waktu dia mengembala kambing, ada kambing yang sakit dia gendong. Rasulullah gendong kambing itu. Lalu dia rawat, dia susui. Betul-betul amanah Rasulullah.
Etos kerjanya Rasulullah luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah senantiasa mengedepankan amanah yang telah diberikan oleh orang kepada dirinya. Karena sungguhnya amanah yang diberikan atas pekerjaannya juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir adalah suatu ketika Rasulullah menangis. Rasulullah menangis terseduh-seduh. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Rasulullah mengatakan, "Inni mustaqun li ikhwani." Saya rindu kepada ikhwanku. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, "Alasna ikhwanuk?" Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Bal antum ashabi." Tidak, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku. Hunaka ba'id min qarni. Mereka yang jauh dari masaku. Lam yarani, tidak pernah melihat mata wajah ini. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Tapi mereka mau beriman kepadaku. Yang dimaksud Rasulullah kita semua ini. Kita tidak pernah melihat, menatap wajah Rasulullah. Tidak pernah mendengar bagaimana indahnya suara Rasulullah. Tapi kita beriman malam ini. Kita datang untuk membuktikan ekspresi kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan zikrullah dan bersalawat bersama-sama. Ikhwan Rasulullah, kita adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berzikir, bersalawat. Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu melihat hitungannya, ikuti saja pimpinan daripada zikir itu. Pandanglah apa yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, kertas itu bukan hanya sekedar lafaz. Itu adalah kalam-kalam Allah. Dengarkanlah kalam-kalam Allah. Larutlah dengan semua yang kita miliki saat ini. Larutlah dengan keduniaan kita di dalam zikrullah. Benamkan diri kita dalam kecintaan kepada Allah dan benamkan diri kita dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon kebaikan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengirimkan Al-Fatihah sebelumnya kepada guru dan orang tua kita yang baru saja meninggalkan kita, almarhum guru kita Husain bin Habib Husain bin Muhammad. Ila hadratihim ala niyatil al-kabuli wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Suratul. Mari kita berniat, semoga zikir yang kita lantungkan dan salawat, jika ada yang sakit di antara kita, insyaallah Allah akan sembuhkan. Jika ada di antara kita yang punya utang, maka Allah akan bayarkan hutang-hutang kita. Amin. Dengan berbagai asbab. Jika kita memiliki banyak urusan, insyaallah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Amin. Berniat dengan hajat kita masing-masing, insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akui segala bentuk dosa dan kesalahan kita pada malam ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Amin. Kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Saudara-saudara kami ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا
نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat sekalian, mari kita membayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian yang mungkin sudah pernah berhaji dan berumrah, pernah melewati Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah. Mungkin naik bus kita bisa 6 sampai 7 jam. Coba kita hadirkan ilustrasi bayangan kita saat ini, malam ini, sebelum kita mengumandangkan salawat. Bagaimana Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah. Tidak tahu harus beristirahat di mana. Tidak tahu harus makan di mana. Tidak tahu harus BAB di mana. Tidak tahu harus berteduh di mana. Yang Rasulullah tahu saat itu bersama sahabat adalah menggenggam risalah ini sampai kepada kita sekalian. Rasulullah pernah ditawari dengan kekayaan wanita-wanita Arab dan seluruh apa yang diinginkan Rasulullah. Rasulullah menolaknya dan tidak pernah akan meninggalkan Islam, risalah Islam ini untuk tidak sampai kepada kita umatnya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kullul qulub Kullul qulubi ilal habibi tamilu Kullul qulubi ilal habibi tamilu Wa ma'i syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakartu Muhammadan Allahumma salli wa sallim saratumuhul ashikina tasilu هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادة كلماتك كلما ذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وعلي أنت مصباح الصدور والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يسحب يا كريم الوالدين كونك الصافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا يا نور
bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li zunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li zunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah faghfir li zunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wadai Anta misbahu suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Ya Habibi Ya Muhammad Ya Rushal Qafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Qafiqaini Ya Muhayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad
يا كريم الوالدين من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين قدك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها Salawat obat ikuti semua oleh jamaah, silakan ikuti. Insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Jamalul Mustafa Amaluhu la aslana Allahumma salli Allahumma ala Sayyidina Muhammadin til qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم بشرى لنا من المنى ظللنا وفرحنا والدار أنجز وعده والبشر أبهام لنا بشرى لنا من المنى ظللنا وفرحنا يا نفسي تيري باللقاء يا عيني كل عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, telah kita sama-sama dengar dan saksikan bersama hikmah maulid dan rangkaian zikir dan lantunan salawat yang begitu hikmat dan merdu. Selanjutnya, Sampailah kita kepada penghujung acara yang akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Muhammad Irwan Suryanto SAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembalikan segala urusan kita, segala amalan dan kegiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini adalah pertemuan yang Engkau berikan berkah di dalamnya. Dan perpisahan kami setelah acara ini adalah perpisahan di mana kami telah diampuni dosa-dosa kami. Wala taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Ilahana ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pencipta dan memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik dan Maha Lembut. Karunia-Mu meliputi langit dan bumi ya Allah. Tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerah-Mu ya Allah, dan tidak ada satu pun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, Engkau yang Maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami ya Allah.
Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia di dalam diam kami, ya Allah. Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu dan penglihatan-Mu. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tancapkanlah kepada kami keimanan jauh ke dalam sanubari kami, untuk selalu taat akan perintah-Mu dan menghindari larangan-Mu. Anugerahkanlah rasa cinta yang hebat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan setiap nama-Mu yang telah Engkau gunakan untuk diri-Mu, jadikanlah hendaknya dalam kalbu Al-Quran sebagai penentram hati kami, cahaya di dada kami, pelenyap duka dan kesedihan. Ya Allah, kami semua berkumpul di majlis ini memohon rahmat dan karunia-Mu, ya Allah, memohon ampunan dan maghfirah-Mu. Mudahkan segala urusan kami, karena kami tidak dapat melakukannya tanpa kudrah-Mu, ya Allah. Berkahilah tempat ini, UPBU Bandara Jalaluddin ini, ya Allah. Sehatkanlah semua yang bekerja di dalamnya, ya Allah. Anugerahkanlah kepadanya rezeki yang berkah. Jagalah mereka dari bala dan bencana, dari murka-Mu, ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, dengan iringan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara Zikir Akbar malam hari ini, jika tutur kata terdapat salah, kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami memohon maaf yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben, makasih Pak Ben. Makasih Pak Joko. Akhirnya terlaksana juga. Makasih.